Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pelanggaran kode etik profesi akuntan publik di Indonesia. Anggotanya yang pertama Nazila Idul Maharani, kedua Kusnul Khotimah, ketiga Firda Maufiratul Muiz, empat Abimanyu Pramaditya Nugroho. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya, termasuk jasa akuntan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas akuntan publik akan menjadi lebih baik jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Aturan Etika Standar Profesi Akuntan Publik atau SPAP yang dikeluarkan oleh Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik di Indonesia. Menurut Mahfud, tahun 97, seorang akuntan dikatakan profesional apabila memenuhi 3 syarat, yaitu berkeahlian, berpengetahuan, dan berkarakter. Karakter menunjukkan kepribadian seorang profesional yang diantaranya diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya. Sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat menentukan posisinya di masyarakat pemakai jasa profesionalnya. Pelanggaran terhadap kode etik profesi oleh KAP akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Padahal hasil audit dari akuntan publik merupakan referensi yang sangat berharga bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam mengambil keputusan ekonomi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menyatakan bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Contoh kasus Hans Tuanakota dan Mustafa atau HTM. Hasil temuan yaitu kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan atau master price pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga pada 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan sehingga tidak berhasil dideteksi. Analisis kegagalan KAP Hans Tuanakota dan Mustafa dalam menentukan kesalahan atau kecurangan merupakan salah satu resiko audit. Resiko audit dapat dikelompokkan atas 3, yaitu resiko inherent, risiko deteksi, dan risiko pengendalian. Namun demikian, kita perlu berpikir lebih kritis. KAP Hans Tuanakota dan Mustafa bukan KAP pemula. Penelusuran lebih dalam adanya bekerja kemungkinan KAP tidak profesional. Perlu penelusuran lebih dalam adanya kemungkinan KAP bekerja tidak profesional. Kesimpulan, dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kode etik akuntan publik dan pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik atau KAP. Yang pertama, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh KAP diantaranya pelanggaran batas waktu audit sesuai dengan Undang-Undang Akuntan maksimal 3 tahun berturut-turut bagi akuntan publik dan 6 tahun berturut-turut bagi KAP. Adanya kolusi antara akuntan dengan klien, tidak menjaga integritas dan kompetensi. Yang kedua, dampak pelanggaran kode yang dilakukan akuntan publik diantaranya kerugian bagi investor yang memanfaatkan hasil audit akuntan publik, hilang atau berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik, pada akhirnya akan merugikan profesi akuntan publik itu sendiri. Yang ketiga, pelanggaran yang dilakukan oleh KAP cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya akses masyarakat terhadap profesi akuntan publik itu sendiri. Selama ini akuntan publik berada di balik tembok raksasa yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat atau media.
Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.